Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bayu Mujrimin MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar. Perkenalkan, nama saya Azhari Solfi, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 Extension. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester dengan judul Pergaulan Bebas dan Larangan Zina. Baiklah, lanjut saja ke materi. Yang pertama yaitu ada pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud itu melewati batas-batas norma yang ada. Selanjutnya yaitu pengertian pergaulan bebas menurut agama. Proses bergaul dengan orang lain terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Pergaulan bebas tertuang dalam surah An-Nur ayat 30-31 bahwa hendaknya kita menjaga pandangan dalam bergaul. Baiklah, yang B itu dampak dari pergaulan bebas. Bahaya dari pergaulan bebas adalah seks bebas, ketergantungan obat, menurunnya tingkat kesehatan, meningkatkan kriminalitas, meregangkan hubungan keluarga, selanjutnya itu menyebarkan penyakit, menurunnya prestasi, dan yang terakhir berdosa. Baiklah, selanjutnya di sini ada C, yaitu jenis-jenis dari pergaulan bebas. Yang A yaitu narkoba, zat-zat yang mengubah mood seseorang atau mood altering substance. Yang B, seks bebas, hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan pernikahan, baik suka sama suka atau dalam dunia prostitusi. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan pergaulan bebas. Yang pertama, keluarga sebagai sekolah pertama. Kedua, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Ketiga, masyarakat sebagai polisi sosial. Selanjutnya yaitu larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra ayat 32, pesanan terkandung dalam surah Al-Isra yaitu larangan mendekati zina, dan zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Selanjutnya dalam surah An-Nur ayat 2, isi kandungan surah An-Nur ayat 2 adalah perintah bagi Allah untuk mendera penzina perempuan dan penzina laki-laki masing-masing 100 kali. Orang beriman dilarang berbalas kasihan kepada keduanya untuk melaksanakan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yaitu pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sebagian orang-orang muslim. Ketika pergaulan Islami, dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita berpergian kecuali bersama mahramnya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua yaitu jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan atau khalwat, maka yang ketiga adalah syaitan. Menerapkan akhlak mulia. Yang pertama, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islam, berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, dan yang terakhir membiasakan mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang tua. Baiklah, materi selanjutnya yaitu larangan mendekati zina. Pengertian zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Dalam pandangan Islam, zina merupakan perbuatan kriminal atau jarimah yang sudah dikategorikan hukum hudud, yakni sebuah jenis hukuman atas perbuatan maksiat yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu zina dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zina muhsan dan yang kedua zina khairul muhsan. Jadi zina muhsan itu yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, mereka sudah pernah nikah dengan sah. Dan yang kedua zina khairul muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah atau dengan kata lain berpacaran. Selanjutnya
yaitu hal-hal yang mengarah pada zina. Yang pertama, memandang wanita yang bukan muhrimnya. Kedua, menyentuh wanita yang bukan muhrim. Yang ketiga, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim atau khalawat. Dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Yang terakhir yaitu membuka aurat. Selanjutnya yaitu dampak negatif eh, zina, yaitu menghilangkan wibawa dan kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi, terserang penyakit mematikan, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, dan yang terakhir, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Selanjutnya yaitu hukuman bagi pezina. Hukuman terhadap pelaku zina muhsan adalah dirajam, dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Yang kedua, hukuman terhadap pelaku zina ini adalah didera 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia atau masyarakat dengan jarak sekitar 90 kilometer dari pemukiman umum selama 1 tahun. Masa tahun itu dihitung dari mulai berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya hukuman didera dulu, baru dibuang di tempat pengasingan. Baiklah, selanjutnya itu ada kata-kata. Pandangan adalah asal muasal musibah yang akan menimpa manusia, sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemungkinan lintasan itulah yang melahirkan pikiran, dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat. Dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang bulat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan. Dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Baiklah, itu saja dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.